Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah ada flashback balik dan terakhir ada juga tawaran sistem baru untuk sistem politik kita di Indonesia yang susah. Nah, saat ini kita beralih ke para senior yang ada di bawah ini untuk mungkin bisa memberikan statement ataupun bisa membahas soal tema kita pada sore hari ini. Ya, silakan. Dari kamu dulu, silakan dulu. Kamu dulu. Saya cuma menanyakan pertanyaan saya pertama ke Pak Rudin. Siapa yang berpengaruh sekarang di Sulsel? Wih, ngeri. Berpengaruh di Sulsel sekarang ini. Berpengaruh di Sulsel dan berpengaruh di politik lokal di Sulsel. Kemudian persahabatan. Oh, siap. Persahabatan. Siapa yang mengatur Sulsel sekarang ini? Siapa yang mengatur Sulsel? Pakai jawab. Siapa yang mengatur? Dulu ada Jenderal Yusuf mengatur, ada Pak Dirjen, ada JK. Sekarang siapa yang mengatur? Sebentar saya jawab. Ketika akan syuting, siapa kingmaker di Sulsel sekarang? Kingmaker, Pak. Siapa kingmaker? Nah, kemudian ini kan untuk menjadi kingmaker harus berpengaruh. Harus berpengaruh, harus menjadi pengatur, kemudian menjadi kingmaker. Siapa kingmaker di Sulsel sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat terkini, Pak. Langsung. Pengalaman. Terima kasih para panelis yang luar biasa di atas. Kak Pula dan para senior di sini. Karena saya sendiri telepon untuk ngomong saja. Saya sudah tertarik lagi ke Pak politik setelah 5 tahun terakhir dengan Kak Pula terakhir ketemu sama saya itu soal ada orang yang luar biasa katanya. Tapi saya kampus ini tuh biar tiap mau si tongkol di rumahnya juga saya nggak kenal gitu kan. Asik sekali. Terlalu parah. Saya bekerja saja dari dulu yang begini aja kan dan pusing juga. Oke, saya mau flashback bahwa karena tadi disebut Bung Dedi, Bang Alkam, saya sepakat ulama itu, tetapi ulama sekarang itu sudah masuk ke politik. Jadi agak repot juga kita ngomongin soal ulama. Saya sepakat ulama mungkin ulama 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, mungkin 15 tahun lalu. Tapi mungkin sekarang ulama, siapa lagi yang tokoh ulama yang bisa ketika masuk seperti Bang Alkam dulu melakukannya pada saat Pak Almarhum dan Pak SBL. Nggak ada menurut sekarang. Silakan dicari kalau ada. Mudah-mudahan masih ada ya. Terus yang berikutnya, oke, saya mau ngomong sedikit itu waktu debat. Kalau nggak salah di PSSI apa? Sebenarnya teknisnya Pak Dirpahet. Saya cuma mengizinkan pada saat itu karena terjadi perdebatan bahwa AJI itu aliansi jurnalis independen itu kan memang tidak pernah dibiayai oleh negara, oleh pemerintah Indonesia, fundingnya dari luar. Jadi akhirnya terjadi perdebatan di situ. Saya bilang, di situ mungkin cikal bakal juga teman-teman bikin wartawan politik. Jadi pada saat itu saya mengizinkannya dengan beberapa persyaratan tertentu, dan kita sepakatlah sama KPU pada saat itu. Debat pertama itu Pak Amin Sam ya, sama Pak Asis Pak. 2007 ya. 3 cagung. Ya, 3 cagung. Nah, saya cuma ngomong begini.
karena Bang Abang gak ada nih ngomong begitu. Jadi gini, kenapa saya menginginkan hal seperti itu? Pada saat itu saya menganggap wartawan-wartawan yang paling independen bisa membedah. Kalau yang lain menurut saya nggak terlalu percaya. Nggak terlalu percaya, kan? Nah, kemudian kalau saya nggak salah pembedahnya itu hari Pak Tamsil Tahir, ada Ajran, dia jemput dari Jakarta, beberapa wartawan nasional, dan benar-benar membedah ini Pak SC, membedah calon-calon kandidat ini. Kenapa? Dan benar-benar sebenarnya tidak bersinggungan dengan duit pada saat itu. Kita hanya melaksanakannya, jadi clear pada saat itu tidak ada hal-hal yang bisa dicurigai dengan pada saat itu kan kencang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.